Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 389 Benua Selatan. Di dalam terowongan dimensi, lempengan perunggu melayang di depan mereka berdua sebagai pemandu sementara Jiang Chen dan Nangong Wentian duduk diam di sana, bergerak maju dengan bantuan kekuatan dimensi. Chen kecil, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kita mencapai Benua Selatan? Nangong Wentian bertanya. Kita perlu melintasi wilayah yang sangat luas untuk dapat melakukan perjalanan dari benua timur ke benua selatan. Bahkan dengan bantuan formasi teleportasi, saya rasa akan memakan waktu setidaknya 4 jam. Terowongan dimensi ini kuat, dapat bertahan hingga kita tiba di benua selatan. Kata Jiang Chen. 4 jam. Sialan, kau tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan ayah untuk bepergian dari benua selatan ke benua timur, dan aku hampir terbunuh. Untungnya, kita punya formasi teleportasi ini. Nangong Wentian berkata dengan emosi campur aduk. Dibandingkan dengan kecepatan formasi teleportasi ini, dia seperti kura-kura yang merangkak. Kakak Nan, ceritakan padaku tentang keluargamu. Jiang Chen bertanya dengan penuh minat. Karena dia telah memutuskan untuk membantu Nangong Wentian, dia perlu tahu lebih banyak tentang keluarganya. Keluarga kami tidak memiliki sejarah panjang di benua selatan, jadi fondasi kami tidak sekuat negara adik kuasa lainnya. Menurut apa yang ayah saya katakan, keluarga Nangong hanya memiliki sejarah sekitar 100 tahun di benua selatan. Kata Nangong Wentian. 100 tahun sejarah. Jiang Chen terkejut sesaat. Ia selalu tersentuh oleh waktu ini. Seolah-olah sebagian besar perubahan besar di alam asal suci terjadi 100 tahun yang lalu, tahun ketika ia mengayunkan pedangnya ke surga dan menghancurkan gerbang alam abadi, menyebabkan seluruh penghalang alam asal suci berubah. Seluruh struktur alam telah mengalami banyak perubahan karena tahun itu, hari itu. Benar sekali, 100 tahun yang lalu, kakekku datang ke benua selatan, dan dengan bakatnya yang luar biasa, ia mendirikan yayasan besar untuk keluarga Nangong. Setelah itu, ia memutuskan untuk menjadikan tanah itu sebagai rumah permanennya, lalu ia menikah dan memiliki banyak anak. Selain itu, keluarga Nangong memiliki harta karun yang menakjubkan yang tidak diketahui orang luar. Kakekku membawanya bersamanya ketika ia tiba di benua selatan, dan bahkan aku tidak tahu seperti apa harta karun itu, yang kutahu hanya kakekku menyembunyikannya di tempat rahasia di dalam keluarga Nangong dan memblokir semua akses ke sana dengan formasi matahari mendalam. Namun, harta karun tersembunyi itu tidak memiliki kegunaan yang kuat, satu-satunya fungsinya adalah untuk menghasilkan sejumlah air suci 9 matahari setiap tahun, dan karena air suci 9 matahari, keluarga Nangong telah bangkit secara tiba-tiba hanya dalam beberapa lusin tahun, menjadi salah satu negara adikuasa sejati di benua selatan. Nangong Wentian melanjutkan. Karena keluarga Nangong hanya memiliki sejarah 100 tahun, dia masih dapat mengingat semuanya dengan mudah. Apa? Harta karun yang bisa menghasilkan air suci 9 matahari. Jiang Chen terkejut. Namun, tidak ada yang terlalu aneh di dunia ini, pasti ada alasan mengapa harta karun ini ada. Jika memang begitu, tidak mengherankan jika keluarga Nangong menjadi negara adikuasa dalam waktu yang singkat. Coba pikirkan seperti ini, ketika setiap keturunan baru keluarga Nangong lahir, mereka langsung diberi air suci 9 matahari, yang menyebabkan mereka semua menjadi jenius sejak usia muda. Keluarga seperti ini pasti akan menjadi negara adikuasa. Ya. Meskipun tidak menghasilkan terlalu banyak setiap tahun, itu masih lebih dari cukup untuk membantu keluarga kita menjadi negara adikuasa. Ingat bagaimana aku menggunakan air suci 9 matahari sebagai ganti pil. Aku membawa air suci 9 matahari dari rumah. Ayahku adalah kepala keluarga, dan sebagai putranya, aku masih bisa mendapatkan beberapa manfaat. Nangong Wentian menjawab dengan tawa nakal. Aku benar-benar penasaran, karena keluargamu memiliki harta karun yang begitu banyak, kurasa ada beberapa kekuatan super yang memperhatikan dengan seksama, dan mencoba merampasnya darimu. Jiang Chen merasa aneh dengan masalah ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kekayaan orang yang tidak bersalah akan membawa kehancurannya sendiri karena menyebabkan keserakahan orang lain muncul. Dengan harta yang luar biasa seperti itu, beberapa kekuatan lain pasti telah mengincar keluarga Nangong sebelum mereka menjadi salah satu negara adikuasa. Tidak seorang pun akan membiarkan harta yang luar biasa ini hilang begitu saja di depan mata mereka. Bahkan dengan kekuatan keluarga Nangong saat ini, mereka paling-paling sebanding dengan klan Sangguan, bukan level di mana mereka bisa mendominasi seluruh benua selatan. Benua selatan adalah daratan yang luas, dan pasti ada beberapa eksistensi besar yang sebanding dengan dinasti Martial Saint. Namun, bahkan kekuatan raksasa seperti dinasti Martial Saint akan tergoda saat melihat harta karun yang mampu menghasilkan air suci 9 matahari. Sejujurnya, itu adalah keajaiban bagi keluarga Nangong untuk bertahan hidup selama 100 tahun. Itulah sebabnya aku mengatakan itu rahasia keluarga kita. Harta karun itu terkunci dalam formasi matahari mendalam dan disembunyikan di wajah yang tersembunyi. Bahkan sebagai putra kepala keluarga, aku hanya tahu tentang keberadaannya, tetapi belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri.
Tidak banyak orang di keluarga Nangong yang tahu tentang harta karun ini, bahkan beberapa keturunan yang diberi air suci 9 matahari tidak tahu dari mana asalnya. Selain itu, tidak seorang pun dari kita akan memberitahu siapapun tentang rahasia ini, karena jika ada yang melakukannya, itu akan menjadi bencana besar bagi kita. Ayahku meneleponku kembali dengan tergesa-gesa, aku bertanya-tanya apakah itu terkait dengan harta karun itu. Nangong Wentian menjelaskan dengan cemberut di wajahnya. Jadi begitu. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Tidak mudah bagi keluarga Nangong untuk menyimpan rahasia ini selama 100 tahun. Namun, keluarga Nangong saat ini bukan lagi keluarga yang monolitik. 3 tahun lalu, kakekku meninggal setelah menghabiskan energinya untuk memperbaiki formasi matahari mendalam, lalu ia mengangkat ayahku sebagai kepala keluarga berikutnya, dan saat itulah keluarga Nangong mulai terpecah. Paman tertuaku dan keluarganya tidak mau mengikuti perintah ayahku, dan setelah itu, ia hanya memecah keluarga menjadi 2 bagian. Kata Nangong Wentian. Kedengarannya seperti paman tertua Anda adalah akar penyebab semua perubahan dalam keluarga Nangong. Jiang Chen sekarang mengerti. Benar sekali, paman tertua saya menyalahkan kakek saya karena tidak mengangkatnya sebagai kepala keluarga berikutnya. Oleh karena itu, dia terus-menerus menimbulkan berbagai masalah dalam keluarga. Saya benar-benar benci konflik internal seperti ini, itulah sebabnya saya memilih untuk meninggalkan rumah. Saya juga ingin menjelajahi dunia dan memberikan diri saya pengalaman yang berbeda, dan itulah yang membawa saya kepada Anda. Kata Nangong Wentian. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Dia akhirnya mengerti mengapa Nangong Wentian meninggalkan rumah. Tampaknya perubahan yang terjadi di keluarga Nangong saat ini juga terkait dengan konflik internal mereka. Terlebih lagi, Jiang Chen sangat tertarik pada harta karun yang dapat menghasilkan air suci 9 matahari. Mungkin kejadian saat ini ada hubungannya dengan paman tertua saya, dan pasti sangat serius. Mengenai apa sebenarnya yang terjadi, kita baru bisa mengetahuinya saat kita kembali ke rumah saya. Kata Nangong Wentian. Wus. Banyak tornado dimensi terus-menerus menyapu, mengirimkan angin kencang ke arah Jiang Chen dan Nangong Wentian. Tiba-tiba, sebuah titik terang berwarna ungu terbang melewati Jiang Chen. Dengan gerakan cepat, Jiang Chen langsung menangkapnya di tangannya. Kristal pasir ungu dimensi. Sungguh hari yang beruntung. Mata Jiang Chen berbinar. Objek yang baru saja ditangkapnya adalah kristal ungu transparan seukuran kepalan tangan manusia dan memancarkan cahaya ungu samar. Meskipun ukurannya hanya sebesar kepalan tangan manusia, energi yang dikandungnya sangat besar. Kristal pasir ungu dimensi. Apa benda ini? Nangong Wentian melirik kristal ungu itu. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Itu adalah kristal yang hanya ada dalam turbulensi dimensi, dan terbentuk setelah menyerap kekuatan dimensi paling murni bersama dengan pasir dimensi. Kristal itu mengandung sejumlah besar energi, dan hanya dengan kristal pasir ungu dimensi ini saja, aku akan dapat membentuk 100 tanda naga lagi. Sambil menjelaskan, Jiang Chen melepaskan kekuatan hisap dari telapak tangannya dan mulai menyerap energi, menyebabkan kristal pasir ungu dimensi perlahan mulai menyusut. Nangong Wentian tahu Jiang Chen sedang menyerap harta langka ini, jadi dia hanya duduk di samping tanpa mengatakan apapun. Setengah jam kemudian, kristal pasir ungu dimensi telah diserap sepenuhnya oleh Jiang Chen. Banyak tanda naga berwarna merah darah terlihat melayang di sekujur tubuhnya, masing-masing tampak seperti naga kecil sungguhan, memberikan Jiang Chen gambaran mistis. Duduk di sebelah Jiang Chen, Nangong Wentian dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Jiang Chen jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Astaga, plus. Jiang Chen tiba-tiba membuka matanya, menyebabkan 2 sinar terang melesat keluar dan beberapa riak muncul di depannya. Tepat pada saat ini, energi yuannya bergulung-gulung seperti gelombang laut yang ganas di dalam laut Qingnya. Kristal ungu itu telah memberinya 100 tanda naga baru, menyebabkannya memiliki total 4.600 tanda naga, dan selangkah lebih dekat ke alam jiwa tempur. Haha, ini sangat memuaskan. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, dia merasa sangat beruntung hari ini. Dimensional Purelsen Crystal adalah barang yang sangat langka sehingga seseorang dapat menghabiskan 100 tahun dalam turbulensi dimensi dan tetap tidak menemukan apapun. Lagi pula, siapa yang akan menghabiskan begitu banyak waktu dalam turbulensi dimensi? Itu jelas hanya tindakan mencari kematian. Jiang Chen hanyalah seorang pria dengan keberuntungan yang tak tertandingi. Sebuah kristal pasir ungu dimensi baru saja terbang melewatinya, begitu saja, memberinya 100 tanda naga lagi. Jika dia ingin mendapatkan jumlah energi yang sama dengan menyerap jiwa iblis, dia tidak tahu berapa banyak binatang iblis yang harus dia bunuh. Sial, ini harta karun yang sangat bagus. Mari kita perhatikan dengan seksama, mungkin ada lebih banyak lagi yang datang. Wajah Nangong Wentian dipenuhi kegembiraan. Dia terus melihat sekeliling tanpa berani mengedipkan matanya, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah arus dimensi yang beraneka ragam. Tidak ada lagi kristal ungu dimensi yang bisa ditemukan. Berhentilah mencari-cari, kamu akan menemukannya jika kamu cukup beruntung. Jiang Chen menepuk bahu Nangong Wentian.
Jika dimensional Purelsen Crystals dapat ditemukan dalam jumlah besar, dunia akan kacau balau. 4 jam berlalu, dan Nangong Wentian akhirnya hanya bisa pasrah. Ia terpaksa menerima keberuntungan Jiang Chen yang luar biasa, sungguh sebuah keajaiban baginya untuk memperoleh kristal ungu dimensi itu, tetapi sayang, keajaiban yang sama tidak akan pernah terjadi padanya. Berdengung. Tiba-tiba, terowongan dimensi itu mulai berguncang hebat. Jiang Chen dan Nangong Wentian dengan cepat menstabilkan tubuh mereka, dan segera, mereka melihat cahaya terang tak jauh dari mereka. Angin yang berasal dari tornado dimensi itu juga menjadi lebih kuat. Kita hampir sampai. Jiang Chen mengingatkan. Tepat setelah kata-kata Jiang Chen keluar dari mulutnya, mereka telah sampai di ujung terowongan dimensi. Jiang Chen kemudian segera meraih pelat perunggu di depannya. Ini adalah harta berharga yang tidak akan pernah bisa hilang dari Jiang Chen. Kedua lelaki itu merasakan suatu kekuatan menarik tubuh mereka, dan tidak mampu mengendalikan tubuh mereka, mereka terlempar dari tempat mereka berdiri. Pukulan, pukulan, langit cerah dan bersih. Tiba-tiba, suara boom bergema di udara tipis. Dalam sepersekian detik, dua benda meluncur keluar dari udara tipis, dan keduanya tampak tidak dapat mengendalikan diri, karena terlempar ke tanah, menyebabkan dua kawah besar muncul di permukaan datar. Apa itu? Seseorang berteriak dan mulai berjalan perlahan menuju lubang-lubang itu. Ini adalah daerah terluar dari pegunungan yang indah. Banyak karavan sedang beristirahat di sekitar daerah itu, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat beberapa benda tak dikenal jatuh dari langit. Batuk-batuk, sial, tidak bisakah lebih lembut lagi? Kutukan-kutukan yang keras terdengar dari dasar kawah. Setelah itu, seorang pria dengan wajah yang tertutup debu memanjat keluar.